banyak sekali, tidak banyak ya, tidak sedikit orang yang lulus dari Fakultas Kedokteran Maranatha itu akhirnya jadi Kristen. Tapi sebelum saya masuk Islam, ada beberapa tempat yang pernah saya kunjungi sebagai penginjil, kemudian pewarta ya, pewarta. Dulu pendeta bagaimana menggempur supaya mendapat umat, kemudian kami yang Katolik juga menggempur orang-orang, karena sebenarnya kalau di Papua kita mayoritas Mas ya. Enggak perlu semangat tinggi pun mereka tentu ikut kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasir merupakan penyakit yang banyak diderita. Namun, banyak orang yang menolak operasi karena dapat menyebabkan infeksi sampai komplikasi. Jamune godhong kates awake tes yen diombe. Jamu itu dibuat dari tumbuhan yang berkhasiat obat. Jamu itu adalah sesuatu minuman yang merupakan penyembuh segala macam penyakit di dalam tubuh kita. Jamu itu tidak hanya sekedar mengobati, tapi bagaimana orang yang sehat itu menjadi tetap sehat, menjadi bugar dengan minum berbagai macam jamu. Jamu itu diharapkan bisa mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kami mendukung sepenuhnya budaya sehat jamu ke UNESCO. Ini untuk pengobatan wasir atau ambeien ya. Ini dengan jamu ambeina. Nah, jamu ambeina ini aman untuk dikonsumsi dan ini sudah banyak yang menggunakan, sehingga bagi orang-orang yang kena wasir atau ambeien ini bisa tersembuhkan dengan minum jamu ambeina, dan ini bisa Anda dapatkan di Ngaji Cerdas. Terima kasih, mudah-mudahan Anda tersehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman semuanya, sahabat Ngaji Cerdas dan para pemirsa Arimatea rahimani wa rahimakumullah beserta tim semuanya, terkhusus dari orang-orang yang kita sama-sama hormati. Semoga kita semuanya berada di dalam agama Islam ini sampai kita meninggal kelak insyaallah. Hadirin semuanya ya, sahabat Ngaji Cerdas, pemirsa Arimatea, alhamdulillah kita berada di Joglo Arimatea ini bersama dua tamu yang istimewa. Dan mereka ini patutlah untuk kita ambil ilmu-ilmu dari mereka, kita ambil hikmah-hikmah dari perjalanannya mereka, dan kita ambil hikmah-hikmah dari apa-apa yang mereka sampaikan nanti, kita ambil faidah-faidahnya, kita ambil pelajaran-pelajarannya, insyaallah ta'ala. Baik, unik nih menurut saya, karena kita kedatangan tamu yang istimewa, ya alhamdulillah. Di belakang kami sudah cerita-cerita bahwasanya yang kita simpulkan itu adalah beliau-beliau ini memiliki posisi yang tinggi di tempatnya dahulu, di agamanya yang dahulu. Anda Bapak Yosefus Purwanto nanti bisa perkenalkan, beliau mantan Dewan Paroki ya di Sorong. Untuk lebih lengkapnya nanti insyaallah kita bisa minta beliau memperkenalkan diri. Kemudian ada Bapak mantan pendeta ya, Masya Allah Pak, alhamdulillah Allah beri kita hidayah sehingga kita bisa berada di agama yang hak ini. Bapak mohon maaf, Dr. Agustinus Ragil
Wibowo, MA.MTH, Masya Allah ya. Bahkan magisternya 2. Magisternya 2, beliau mantan pendeta. Beliau telah menyampaikan kepada saya bagaimana posisi beliaunya dulu itu di gereja. Nanti insya Allah bisa lebih mengalir lagi sharingnya. Panjenengan juga bisa memperkenalkan diri lebih dalam kepada para pemirsa yang semoga dirahmati Allah ini juga, dan begitu pula kita semuanya. Oke, baik. Mungkin barangkali kita bisa mulai dari Pak Pur dulu ya, Pak Yosefus Purwanto. Mungkin barangkali bisa memperkenalkan diri, Pak, secara ringkas bagaimana dahulu ya, ketika di agama sebelumnya apa, dan kemudian sebagai apa sepak terjangnya, dan kemudian bagaimana bisa mencapai posisi demikian. Itu kan saya rasa sangat luar biasa dalam arti Bapak yang saya tahu tadi sudah perkenalan di belakang memiliki jabatan yang tinggi ya sebagai ketua Dewan Paroki. Dan ya saya juga belajar ketika saya tugas kuliah dulu, Pak, tugas mata kuliah agama Kristen itu, saya datang ke salah satu paroki dan luar biasa. Ternyata pembagian daerah-daerahnya itu sangat luas ya kalau paroki itu. Tapi mungkin lebih dekatnya lagi bisa diperkenalkan langsung oleh Pak Pur. Monggo Pak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kiki diperkenankan untuk memperkenalkan diri, walaupun yang lalu-lalu ya tentu sudah diperkenalkan, tapi nggak apa-apa mengulang. Jadi nama saya Yosefus Purwanto. Nama Yosefus tentu saya dapat ketika saya dibaptis menjadi orang Katolik. Saya dibaptis tahun 1977. Saya lahir 1965. Kemudian perjalanan hidup saya sesudah dibaptis, saya menjadi orang Katolik yang sebelumnya masa kecil saya adalah Islam. Karena bapak ibu saya juga orang Islam. Dan saya disekolahkan di Kanisius. Saya 3 bersaudara, laki-laki semua, dan dari situlah kita anak 3 laki-laki menjadi Katolik semua karena sekolah di Kanisius itu. Kemudian saya sekolah SMP menjadi Katolik yang sebenarnya karena saya dibaptis. Kemudian setelah SMP saya di STM di Banyuwangi, yang kita tahu semua kalau di Banyuwangi ya tentu mayoritas Muslim ya, tapi saya bertahan di Banyuwangi. Satu kota Banyuwangi SMA STM itu yang Katolik cuma saya, tapi saya bertahan Katolik. Kemudian saya lulus, kemudian saya nikah tahun 87, nikah secara Katolik dengan perempuan Katolik tentunya. Kemudian saya tahun 93 pindah ke Sorong, Papua bersama istri dan anak saya dulu masih 1 yang saya bawa dari Jogja. Dan di sana saya keluarga Katolik, saya istri dan anak. Dan ya mungkin karena di sana saya di daerah transmigrasi, sehingga kedatangan kami ini ada yang orang yang pinter ya, karena istri saya juga sarjana. Nah, perjalanan kami di sana ya lama-lama umat Katolik di sana mempercayai saya menjadi ketua Dewan Paroki. Paroki di Sorong di kabupaten itu ada 2 paroki besar, yaitu Paroki Santo Fransiskus Xaverius, kemudian Paroki Santo Bernardus. Nah, saya yang di Santo Bernardus itu, saya menjadi ketua Dewan Paroki itu selama 13 tahun. Kemudian juga saya dipercayai menjadi ketua komite sekolah seminari. Sekolah seminari itu adalah sekolah yang dipersiapkan murid-murid itu nanti menjadi pastor, menjadi bruder, menjadi suster di situ ya. Itu juga selama 11 tahun dari berdiri. Dan kemudian ya, perjalanan hidup saya menjadi
tidak mulus sesuai harapan saya, sesuai harapan kami. Nah, kemudian singkat ceritanya tahun 2021 saya meninggalkan Sorong dengan berbagai permasalahan hidup saya. Saya keluar Sorong sendiri dan sudah saya ceritakan di video saya yang lalu bahwa saya dengan istri saya yang dulu yang Katolik bubar. Ya, bubar dalam artinya ya bubar dengan sendirinya, karena di Katolik tahu sendiri tidak ada kata perceraian. Maka kami bubar saja. Kemudian saya hidup di Jogja dan saya mendapatkan hidayah dari berbagai gempuran masalah hidup saya. Kemudian saya merenung mendapat hidayah bahwa saya harus kembali ke agama orang tua saya yang melahirkan saya, yaitu Islam. Kemudian saya menghadap ke Kiai Haji Harun Zain. Saya lupa nama pondok pesantrennya di Jogja sini. Pokoknya saya minta dimualafkan. Itu bulan Mei tanggal 24 banyak kalau nggak salah. Mei. Jadi disitulah saya memulai kehidupan saya secara Islam, dan kemudian tidak waktu lama, waktu yang sangat cepat, saya dipertemukan oleh satu, yaitu Pak Haji Sumantri namanya. Kemudian dengan Pak Haji Sumantri saya diperkenalkan ke Pak Ustadz Yayat Hidayat Aremedia sini. Nah, itu awal dari keislaman saya, mendapat bimbingan dari dua orang yang sampai saat ini saya betul-betul menghargai, mengapresiasi apa yang saya dapat dari Aremedia, apa yang saya dapat dari Pak Haji Mantri. Bahkan ada dua teman saya juga yang Pak Haji itu teman dari SMP. Jadi saya berteman tuh 4 orang. Itu yang 3 sudah haji semua, yang saya baru mualaf. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengejar hajinya. Dan itu saya jalani kehidupan saya secara muslim sampai saat ini, dan alhamdulillah saya semakin tenang, karena kalau kita cerita hidayah yang saya dapat ini kan bukan hanya cerita tentang hidup, tapi kita banyak bercerita tentang setelah hidup. Nah, ini saya dapatkan dari berbagai pengajian yang saya ikuti, bahwa setelah hidup ini kita mau kemana, mau ngapain, mau bagaimana, itu yang dulu saya rasa tidak seutuhnya saya dapat. Nah, sekarang ini setelah saya mendapatkan itu, ya saya menjadi tenang menghadapi hidup, menghadapi setelah hidup, menjadi tahu arahnya kemana. Itu yang sampai sekarang saya alhamdulillah sudah betul-betul mendapatkan hidayah yang saya mau. Mudah-mudahan saya bisa mempertahankan sampai Allah memanggil saya kembali. Amin. Amin. Baik, Pak. Masya Allah ya, saya pribadi kan juga barulah, termasuk baru mendengar kisah Bapak. Tapi sebelum kita lanjut ke Pak Ragil dulu, saya ingin satu poin yang saya ingin tekankan dari pengalaman dari Pak Pur, ya panggilannya. Sempat jadi Ketua Dewan Paroki selama 13 tahun, terus membina sekolah seminari 11 tahun. Itu kira-kira kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sekarang ketika sudah muslim, ya tadi kan diceritakan alhamdulillah sudah lebih tenang, lebih damai. Tetapi bagaimana perasaannya waktu itu ketika jadi ya dengan jabatan-jabatan yang tadi itulah Bapak jelaskan, ya, gimana perasaannya gitu. Ya waktu itu karena saya ketua Dewan Paroki, dan Dewan Paroki itu membawai beberapa ketua stasi. Jadi ketua stasi membawai beberapa ketua lingkungan. Jadi ada banyak jamaah yang harus saya bina, harus saya datangi, dan ada juga yang di pedalaman. Ya waktu itu
semangat saya luar biasa. Artinya untuk membela agama saya yang dulu saya juga nggak main-main. Artinya saya total dan saya sempat mendapat penghargaan dari Vatikan. Masalah saya meladeni tamu dari Roma waktu itu yang ada di Sorong itu, saya dapat penghargaan. Jadi memang waktu itu saya juga menjadi orang Katolik yang memang betul-betul diperhitungkan lah. Artinya teman-teman saya yang non Katolik itu waktu itu kan jadi banyak teman di luar Katolik juga, kan akhirnya karena saya tokoh ya. Kalau zaman sekarang di FKUB atau apa itu, forum kerukunan itu saya diperhitungkan di situ. Jadi mereka juga enggan. Makanya ketika mereka mendengar saya menjadi Muslim, mereka juga ya terharu, nangis, seneng gitu ya. Tapi ya tentu ada yang banyak yang tidak suka, yang membenci, yang kemudian tidak mau kenal, ya banyak lah ya seperti itu. Tapi ya saya kan harus memandang ke depan. Artinya ke depan yang saya sampaikan tadi, karena selama kita hidup ini bukan hanya berbicara masalah kehidupan, tapi kematian. Nah, bicara tentang kematian ya itulah saya mendapatkan dari Islam ini, yang artinya yang betul-betul bisa menjiwai ketika saya nanti mati itu mau ngapain gitu. Nah, itu yang dulu ya dapat, tapi konotasinya kurang jelas. Ya kurang jelas. Paham latar belakang kita bisa menjelaskan lebih detail. Terima kasih Pak Pur sudah memperkenalkan kepada kita semua. Ya, alhamdulillah beliau dengan semangat yang bagus, semangat beragama yang bagus, sebagai ketua Dewan Paroki, sebagai pembina sekolah seminari, tentu ketika beliau dengan keyakinannya tersebut menjalankan peran-perannya tentu dengan semangat yang bagus. Tetapi alhamdulillah hidayah Allah datang dan kemudian merubah semuanya itu, dan seperti yang kita lihat sekarang, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian barangkali kita bisa kepada Pak mantan pendeta Pak Ragil nggih. Panggilannya Pak Ragil nggih. Barangkali bisa diperkenalkan kepada kita semua, kepada para pemirsa ya, bagaimana perjalanan khususnya menjadi seorang pendeta. Dan tadi kan di belakang juga menceritakan kepada saya pendeta-pendeta dari berbagai jenisnya itu bagaimana, dan kemudian secara derajatnya itu bagaimana di gerejanya itu. Barangkali ini bisa menjadi edukasi bagi kita semuanya, bahwasanya para mu'alaf ya itu mengetahui latar belakangnya mereka, dan kemudian bisa menjelaskan kepada kita sekaligus mengedukasi kita ya. Karena banyak kita mengetahui ya, kita melihat secara langsung ada orang-orang yang mengakunya hanya saya mantan ini, saya mantan ini, saya mantan ini, tetapi ternyata kenyataannya zong ya. Ternyata ketika dites tidak bisa ya. Ada yang mengaku saya dulu mantan juara MTQ, tetapi ketika disuruh untuk membaca Al-Fatihah aja susah ya. Saya dulu anaknya kiai, ditanya kiai siapa, pondoknya mana, belum, nggak tahu. Nah, jadi kita hadirkan ya dari Ngaji Cerdas bersama Arimatea ya, kita menghadirkan juga para pembicara ini yang Masya Allah. Kita doakan semoga beliau-beliau dan kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan hidayah, diberikan petunjuk terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu Pak poin-poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita memperkenalkan dulu. Nah, kepada Pak Ragil, khususnya perjalanan menjadi pendetanya itu, dan kemudian bagaimana Pak Ragil menggunakan jabatan sebagai pendetanya itu. Kalau misalnya ada yang berkaitan dengan
misi ya, berkaitan dengan misi mungkin barangkali bisa disampaikan mawon secara lebih ringkas nggih, karena nanti insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pemirsa Arimatea TV dan Ngaji Cerdas yang dirahmati Allah, saya bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim kepada jamaah sekalian dalam keadaan baik. Semoga salawat juga salam selalu tercurah atas junjungan Nabi kita Agung Muhammad, bagi keluarganya, sahabatnya, insya Allah syafaatnya bagi kita yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa sekalian, tadi sudah disampaikan oleh moderator bagaimana untuk apa kita dihadirkan di tempat ini. Nama saya Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo, lahir dari keluarga pimpinan sebuah gereja di Bandung, Jawa Barat. Kemudian saya dari kecil memang sudah diasuh oleh ibu untuk dipersiapkan menjadi imam gereja. Sehingga saat dari TK sampai SMA, saya masih diantar jemput sekolahnya sama ibu. Karena takut terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan akidah gereja. Lulus SMA, saya mengikuti pendidikan S1 di Institut Agama Kristen Maranatha Bandung. Kemudian S2 di STAAP, Sekolah Tinggi Teologi Asia Pasifik Bandung. Kemudian masuk S3, saya di Charles University Jerman. Nah, cuma pada waktu itu memang ada kendala. Setelah saya harusnya tahun 95 itu saya pelantikan karena disertasi sudah selesai semuanya, tapi karena saya masuk Islam 94 sehingga semua dibatalkan. Ya, saya tidak menyalahkan mereka karena biaya pendidikan waktu itu juga dari gereja. Tapi sebelum saya masuk Islam, ada beberapa tempat yang pernah saya kunjungi sebagai penginjil, kemudian pewarta, kabar baik. Saya berangkat dari Bandung, itu masuk Banyumas dulu. Di Banyumas saya sempat membangun komunitas di Bringin, Purwokerto, dan pada waktu itu mendapatkan kendala. Jadi ada seorang dosen Visipol Unsut yang sengaja mengomando kepada mahasiswanya untuk mengganggu kegiatan saya. Jadi kalau mobil saya masuk, karena kan itu persawahan. Mobil saya masuk, jadi di jalan itu selokannya dibedah ke jalan saya masuk itu. Jadi pulangnya saya kerepotan karena jalannya kan licin. Iya. Nah itu beberapa kali terjadi, ternyata setelah diusut-usut itu dikomando oleh seorang dosen. Sekarang udah almarhum. Pernah ngisi di Arimatea TV. Beliau Profesor Dr. Rahmat Santoso dari Bantul. Tapi beliau setelah saya masuk Islam menjadi sahabat yang luar biasa. Dia sudah dianggap sekeluarga sendiri. Dari Purwokerto kami dari Banyumas berjalan ke Cilacap. Di Cilacap sempat membangun gereja di Jeruk Legi. Satu unit gereja, kemudian diteruskan oleh sahabat saya namanya Pendeta Andreas. Sekarang beliau ada di Jogja. Dari tahun 86, 87 saya bergerak ke Jogja. Di Yogyakarta inilah saya agak banyak kegiatan, mulai dari Kulon Progo,
Sleman, Bantul, kota sampai ke Gunung Kidul. Di Kulon Progo kami mengikuti kegiatan yang sudah ada, yang sudah jalan. Dari Kecamatan Girimulyo, Kalimbawang, Samigaluh, Kokap, sampai ke Sentolo. Di situ kami tidak begitu konsen karena digarap oleh dari Katolik. Ya, jadi di sana sudah ada tokoh yang lama sekali sejak tahun sebelum merdeka, Pastor Panterlit, nah sudah menggarap di wilayah itu. Akhirnya kami bergerak ke Muntilan. Nah di Muntilan ini sempat membangun sebuah gereja. Bangun gereja, kemudian kami bergerak lagi ke Sleman. Sleman itu dari Moyudan. Dari Moyudan, kemudian Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan. Nah disitulah cukup berhasil. Di Kecamatan Moyudan, Minggir sampai di Seyegan, di titik akhir kami diskusi di situ berhasil kurang lebih membawa mereka kepada keluarga Tuhan pada waktu itu, ya sebutannya seperti itu, sekitar 60% dari jumlah penduduk. Bahkan di titik awal itu di Moyudan 80%. Tapi dikalkulasi semua dari 3 kecamatan itu sekitar 60%. Kemudian 87, 88, 89 saya naik ke Gunung Kidul. Gunung Kidul itu dari Wonosari, kemudian masuk ke Wonogiri, Prasimantoro, Eromoko dan sekitarnya. Kemudian kita masuk juga ke Tawangmangu. Tawangmangu di Klaten itu sempat kami di Pedan, kemudian di daerah-daerah Kemalang. Nah di situ yang agak berhasil bagus itu di Panggang. Di Panggang sempat bangun gereja. Kemudian kita ada program di Wonosari itu income generating project. Itu tidak sendirian. Jadi pada waktu itu kami disuplai juga dari Romo Mangun. Dananya dari Romo Mangun juga, dari gereja Protestan juga yang ada di Yogyakarta. Semua bahu-membahu mendukung kegiatan saya. Alhamdulillah di situ berhasil cukup lumayan, ya kalau dihitung kepala lebih dari 700 jiwa dari dekade 3 tahun itu. Kemudian kami bergerak sempat di Jatim, Bali. Di Jatim, Bali kami berhasil itu di Surabaya di sebuah perusahaan. Saya diangkat sebagai HRD, kemudian saya promosikan siapa yang mau kenal Tuhan bersama-sama dengan kami, gajinya minimal gajinya dinaikkan, kemudian posisinya yang lebih baik. Nah, sempat membaptis 300 orang di satu perusahaan itu. Karyawannya lebih dari 4.000. Ya, pemiliknya orang Nasrani. Kemudian beliau tahu kedatangan saya ke sana memang membawa misi, sehingga daripada repot saya harus door to door kemudian dan sebagainya, akhirnya saya diposisikan, diangkat sebagai karyawan di situ, diposisikan sebagai HRD. Di Bali, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, di Bali itu adalah wilayah kafir, luar biasa. Tapi sesama kafir dengan Kristen benci sekali. Sehingga kami menginjili itu ya orang Sunda, orang Jawa yang ada di sana. Tidak sempat orang Bali kok jadi Kristen itu hanya berapa ya? Hanya 2 orang, namanya Gede Suparne sama Nyoman Karti. Itu yang masuk Kristen. Sulitnya luar biasa.
Bahkan kami jalan itu sudah dicurigai. Karena tahu misi kita. Kalau di Jawa Barat, orangnya santun-santun, gitu. Sehingga kita walaupun ditolak di sana, mereka menolak itu kadang kita tidak terasa bahwa diri kita itu ditolak. Gitu. Sehingga ya alhamdulillah di Cimahi naik ke Jambudipa, terus naik ke Lembang, itu kita kuasai. Medan dakwahnya ya. Kalau yang masuk Islam tidak banyak, tapi kami menguasai medan dakwah di sana dan termasuk aset. Ada beberapa lahan yang kita beli. Bahkan kami di sana, saya sampaikan kemarin waktu saya safari dakwah ke Bandung dengan Ustadz Yayat, di rumahnya Ustadz Yayat, saya bilang ini wilayah saya dulu. Yeah. Di situ satu-satunya kampus yang ada di Lembang, nekat kan. Dulu kan kampung sekali itu. Ada kampus Kristen, Universitas Kristen, terbesar di Bandung. Ada fakultas kedokterannya, fakultas teologi, luar biasa. Itu di kampung. Tapi mahasiswanya orang Islam. Nah ini. Jadi orang Islam itu kebanyakan nyumbang kita. Kampus Universitas Maranatha Bandung, itu fakultas kedokteran, mahasiswanya itu 70% Muslim. Elok. Cuma Jogja aja yang enggak. Duta Wacana Muslimnya enggak ada. Tapi di Bandung, itu 70% mahasiswa kedokterannya Muslim. Ekonominya Muslim. Ini yang kadang-kadang kita ya memudahkan lah untuk para misi akhirnya bergerak. Banyak sekali, tidak banyak ya, tidak sedikit orang yang lulus dari Fakultas Kedokteran Maranatha itu akhirnya jadi Kristen. Ada beberapa faktor. Faktor pertama, mereka di situ dapat jodoh, orang Kristen. Yang kedua, tidak mampu bayar kuliah, karena mahal kedokteran. Yang ketiga, hamil duluan. Jadi 3 faktor ini, akhirnya mereka pasrah. Gitu. Nah, kalau di gereja kami, gereja Protestan itu sekarang pecah menjadi, bukan pecah ya, berkembang menjadi 513 aliran atau kelompok. Kami adalah masuk kelompok 10 besar. Di organisasi kami masuk ada 3 jabatan di dalam gereja itu. Kalau di Katolik ada prodiakon, ada apa dan sebagainya. Kami juga ada. Ada diakonia, ada edukatif, ada apa macam itu. Tapi untuk majelis itu, di luar rohaniawan, itu dikelola oleh jamaah. Jadi jamaah mengangkat majelis, ketua majelis itu bukan pendeta, bukan penginjil, bukan juga diakonia. Tapi majelis itu ngurusi umat, terus keuangan gereja dan sebagainya itu majelis. Yang ngatur administrasi, kemudian dan sebagainya, jadwal pendeta itu majelis. Nah pendeta itu ada 3. Pendeta pewarta itu biasanya pendeta penginjil. Kemudian ada pendeta guru Injil, itu biasanya ngajar, apa sebagai dosen, apa sebagai guru SD, SMP, SMA. Nah kemudian imam. Imam itu ada imam evangelis, ada imam memang pastoral, khusus jadi imam. Kalau di Katolik kan imam itu jelas pastoral. Ya, jadi tidak menyambi macam-macam. Kalau di Protestan, saya sebagai imam juga pastoral, mengurusi umat juga, ngurusi tentang peribadatan, hukum
Allah dan hukum sipil dijalankan. Nah, saya di posisi itu. Kenapa semudah saya waktu itu? Waktu itu saya usianya baru 28 tahun. Sudah mencapai target itu karena memang bapak saya pimpinan gereja. Ketua wilayah Gereja Protestan Jawa Barat. Sehingga ya sebenarnya dikatakan nepotisme enggak juga. Karena memang orangnya terbatas gitu kan. Tapi dikatakan tidak, ya juga gitu, karena yang lebih mumpuni, lebih dewasa, kemudian lebih senior dari saya juga banyak gitu. Tapi karena jam terbang mungkin dari semenjak saya remaja sampai saya menjadi gembala sidang itu cukup bagus. Rekrutmennya juga cukup bagus, sehingga saya mendapat kehormatan sebagai gembala pastoral. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan gerak saya. Nah, sebagian kemarin sudah napak tilas dengan ngaji cerdas ini juga dengan Arimatea. Saya bergabung dengan Arimatea itu sudah lama, sejak Arimatea berdiri. Tahun 2003, saksinya Ustadz Sigit. Ketemu di masjidnya dulu. Mas Sigit turun dari bis apa dari kereta, saya sudah di Jakarta. Saya masih mahasiswa waktu itu, ambil S3 di ISIS. Nah, Mas Sigit sudah ada. Alhamdulillah, sampai di beberapa event kegiatan Arimatea, debat, Murtadin, Mu'alaf itu saya juga masuk, ikut tahun 2003. Nah, sampai hari ini, Arimatea itu satu-satunya organisasi pergerakan misi Islam yang belum berubah niatnya. Kadang-kadang kan teman-teman niatnya setelah, wah ini harus gini, kita perlu makan dari sini dan sebagainya. Kebetulan kita enggak. Semua kita profesi, punya kegiatan. Untuk mencukupi belakang itu, sehingga tidak perlu ngambil infak itu, kira-kira seperti itulah. Nah, itu yang kenapa saya tetap masih bertahan di Arimatea. Pergerakan misi, jadi bukan pergerakan sehari makan. Ya. Terima kasih pada moderator. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Masya Allah ya. Perjalanan yang luar biasa ya, pemirsa, teman-teman semuanya, rahimakumullah. Tapi saya pribadi bertanya nih, ya, kepada Pak Pur, kepada Pak Ragil, di cerita-cerita yang tadi Bapak-bapak panjenengan sami sudah beritahu kepada kami semuanya. Tapi penasaran saya ini kepada satu, situasi misi yang dijalankan baik oleh gereja Katolik ataukah gereja Protestan dengan 513 alirannya itu apakah sekarang masih ada? Karena kan memang nyuwun sewu nggih. Ketika saya jelaskan ke teman-teman saya bahwasannya orang Kristen itu memiliki misi, itu banyak mereka tuh kurang percaya. Dan bagi teman-teman yang pendakwah sendiri pun juga, ya maksudnya yang Muslim, dai, ya mereka ketika saya terangkan kepada mereka bahwasanya orang Kristen tuh punya misi, ya kita harus bisa jangan kalah sama mereka gitu. Tapi mereka tuh lebih abai, mereka lebih fokus perhatiannya kepada yang lain, kepada yang menurut mereka tuh lebih banyak pasarnya begitu ya, dengan tanda kutip ya. Nah, tapi mendengar dari ceritanya Pak Pur, dari ceritanya Pak Ragil, saya rasa ya memang sesemangat itu ya ternyata Pak Ragil, Pak Pur di zaman itu. Tetapi apakah semangatnya itu, semangat misi dari orang Kristen itu masih ada sampai zaman sekarang, atau bahkan pergerakan-pergerakannya itu apa masih ada? Mungkin bisa dari Pak Pur dulu nggih, bisa diceritakan secara lebih ringkas. Terima kasih. Jadi kalau misi atau misionaris
Itu kalau yang saya tahu dari Katolik ya dulu ya, itu memang mereka semangatnya itu ibaratnya begini, ketika mereka mau mengembangkan Katolik itu, daerah yang belum pernah didatangi orang lain, mereka berani masuk kok di pedalaman dengan kendala yang begitu hebatnya tentang transportasi, tentang makanan, tentang akomodasi apa saja, mereka bisa masuk. Mereka masuk dan mereka membawa bekal gitu ya. Nah, orang-orang dulu yang dimasuki itu tentu ya hal-hal yang sepele saja lah, misalnya begini. Orang tidak pernah melihat atau makan yang namanya roti. Nah, ketika dibawakan roti ya tentu senang. Ya. Itu orang pedalaman. Nah, kalau kita berbicara pedalaman, karena saya lama di Papua ya, saya di Papua itu hampir 30 tahun. Jangankan roti, gula-gula saja itu mereka bisa senang loh. Gitu. Dan ada pengalaman menarik itu begini. Jadi semangat tingginya itu mereka itu memang rela hati betul meninggalkan keluarga untuk menjumpai saudara-saudara yang akan direkrut menjadi orang-orang Katolik gitu. Itu semangatnya luar biasa. Nah, kalau tadi Mas Kiki bilang diri kita di Muslim ini diceritai begitu abe, kemudian tidak mau menanggapi, ya itu memang apa ya, pernah saya sampaikan juga bahwa kita di Muslim itu semangat seperti itu memang kurang, tidak seperti semangat mereka yang dulu pendeta bagaimana menggempur supaya mendapat umat, kemudian kami yang Katolik juga menggempur orang-orang. Karena sebenarnya kalau di Papua kita mayoritas Mas ya, nggak perlu semangat tinggi pun mereka tentu ikut kita gitu. Nah, tapi ada sebuah cerita bagus di sana bahwa mengislamkan orang Papua itu tidak gampang, tapi bisa gitu loh. Ada banyak contoh pernah saya ceritakan juga. Itu saya punya teman-teman Papua yang Muslim belum lama, dan mohon maaf nih, itu hanya dari cerita-cerita sepele Mas. Dibawakan pakaian, dibawakan ya makanan, itu ya seneng karena di pedalaman adanya apa kan, tidak ada apa-apa ya. Kemudian diajaklah ke kota bergabung dengan teman-teman kita, akhirnya tertarik gitu. Ada banyak persoalan, tapi tentang semangat ya mari setelah kami menjadi Islam Pak Gita ya, semangat yang dulu ada di Kristen, semangat yang dulu ada di Katolik, ya kita semangatkan di sekarang ini. Permintaan saya seperti ini, membangun semangat di kalangan Muslim ya, itu memang harus, karena kalau kita lemah, sekarang udah banyak ya contoh bahwa kita ini sebenarnya lemah. Yang kita lihat aja sekarang ini ya kan, dangdung seperti ini kan kita lemah sudah, nggak ada kekuatan kok untuk menghalau seperti itu gitu. Tapi kalau mereka, waduh, itu luar biasa. Nah, semangatnya Pak mantan pendeta, semangatnya Pak mantan ketua dewan paroki, kalau mau digali lebih dalam ya mari kita ngomong-ngomong setelah inilah ya. Artinya waktunya ini terbatas, tapi ada banyak hal supaya kita ini semangat bagaimana caranya. Masih banyak kok teman-teman yang belum mendapat hidayah, orang-orang yang belum mendapat hidayah untuk masuk, masih sangat banyak. Dan itu masih bisa, dan itu misi kita yang oleh Allah itu pasti diterima baik. Dan itu menjadi jembatan ketika kita nanti meninggal, mau apa ya, itu sebenarnya salah satunya itu jembatannya gitu loh. Masa kita mau diam-diam saja ya kan? Kalau orang Jawa bilang jer basuki mawa biya, tentu, tapi kan kalau kita bicara jer basuki mawa biya itu bukan soal finansial, bukan hanya soal finansial pasti, tapi banyak hal di luar finansial yang justru lebih penting, tentang semangat pengorbanan untuk mendapatkan teman-teman mualaf yang baru, mendapat hidayah yang baru itu. Dan itu yang kita pikirkan itu pahala besar. Kita ini kan berharap pahala besar, karena yang kita bawa itu hanya pahala kok.
Lah kalau kita seperti ini terus, nambah 1, 2 tiap hari ya ngapain gitu loh. Kita bisa nambah 100, 200, bahkan 1000, 2000 kalau kita mau loh ya. Nah, kuncinya kan kita mau atau tidak. Dan itu bisa digali dari ya Pak Ragil, dari kami yang dulu pernah sehebat itu mempunyai misi. Nah, kita mau ya mari kita bermisilah di sini. Ya, Arimetia ini menjadi wadah yang sudah cukup lama dan tegak berdiri walaupun tanpa bantuan dari mana-mana, tetap tegak berdiri karena tidak mencari makan kita di sini, tapi mencari pahala tadi. Nah, pahala dapat kita raih dengan tidak selalu finansial, dan itulah satu-satunya amal yang akan kita bawa nanti ketika kita dipanggil. Jadi harapan kami ya, setelah ini mari kita cari teman-teman yang sesemangat ini untuk berembuk bagaimana caranya. Ya, jadi kalau saya cerita tadi, tentu kita setelah menjadi Islam ini banyak yang tidak senang. Oh pasti mengolok-olok, pasti menyingkirkan, pastilah. Tapi itu justru menjadi kekuatan bagi kami berdua ini. Itu kekuatan, menambah kekuatan. Jadi kalau kita lemah, ya ngapain kita masuk Islam? Nggak usah lah. Saya pikir begitu Pak ya. Begitu Mas. Masya Allah, berarti memang justru ketika kita menetapkan hati kita itu bahwa kita masuk Islam itu ya hati kita semakin kuat. Harusnya gitu, seperti itu. Ya. Semakin kuat, membawa semangat yang lama gitu kan ya. Semangat yang lama tetapi kita terapkan pada misi Islam ini. Ya. Gitu ya Pak. Wah Masya Allah. Berarti untuk pergerakannya itu masih ada gitu. Oh masih Banyak, masif. Iya, mereka punya tim misionaris itu punya seperti itu. Tapi ya mereka itu begini dalam mengembangkan agama, entah itu di Kristen, di Katolik, saya pikir sana. Memang mereka itu selalu di masyarakat itu hidup baik. Pasti orang dari kita Muslim aja banyak yang mengakui itu loh, kalau orang Katolik, orang Kristen itu di masyarakat baik. Kebaikan itu yang mereka tanamkan. Jadi dan sumbernya juga mereka itu di dalam bermasyarakat bergaul itu ada dua, tolong menolong, mengasihi. Nah, kita mau pilih yang mana dari Muslim? Nanti kita bicarakan. Apa kita mau seperti ini terus atau kita mau berbuat baik, menjadi contoh, menjadi teladan agar banyak orang senang. Yang selama ini, mohon maaf ya, selama ini yang kita tampilkan itu kan kadang-kadang mereka sudah pengen menjadi Islam pun mundur karena ngerti, wah kok seperti itu, kan belum lama loh, ya. Tapi kalau kita memulai dengan hal-hal baik, saya pikir lah itu loh, orang Islam itu seperti itu loh, sembahyangnya rajin, kegiatan RT rajin, kegiatan RK rajin, di kelurahan rajin. Nah, itu yang menarik salah satunya. Tapi kalau di luar itu saya pikir ya, karena itu misi-misi yang dulu kita bawa, saya pikir nggak beda jauh dengan Pak mantan pendeta ini. Pasti misi-misi baik lah. Jadi itu nanti kita gali, kita cari untuk supaya semangat pengembangan Islam itu selalu ada dan tertanam di setiap jiwa-jiwa orang Islam. Gitu. Jadi kalau kita hanya berdiam diri terus-menerus seperti ini, yang ada lama-lama Islam habis karena tertindas ya. Karena sekarang pun kan apa ya, kalau kita melihat kan, wah orang yang maju itu pasti bukan orang Islam, orang yang pintar itu bukan orang Islam. Ini kan melemahkan gitu. Melemahkan kita, padahal tidak kok. Banyak orang-orang kita yang di tataran kehidupannya itu justru di puncak itu banyak. Cuma kan apa ya, kita tidak mau menampilkan. Nah, ini loh, ini kekurangan kita. Kita tampilkan lah ya seperti itu ya. Jadi kalau mereka ya menampilkan betul, misionaris itu menampilkan betul hal seperti itu. Terima kasih Mas. Masya Allah ya, berarti memang semangatnya mereka itu ya tetap masih ada sampai sekarang. Bahkan ya mohon maaf, bukan maksudnya untuk suuzon dengan tiap warga yang beragama Katolik ya,
tetapi dengan mereka bersikap baik, ya ternyata mereka juga punya tujuan, begitu ya. Ya tentu tanpa kita ingin bersuuzon, berprasangka buruk kepada mereka, tetap kita harus berbuat baik, membantu mereka, begitu kan ya, menunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Tetapi dalam segi misi, ya tingkah baiknya mereka itu ya bagian dari misi juga ternyata nih Pak. Iya. Mungkin bisa, kalau tadi kan Pak Ragil sudah menjelaskan secara panjang lebar, runut, berdasarkan kronologi tahunnya. Tetapi sampai sekarang apakah masih ada Pak untuk pergerakan itu, dan apakah masih semasif yang Bapak pernah ceritakan, serigit yang pernah Bapak ceritakan, atau bahkan lebih lagi Pak? Iya. Jadi setiap dai yang diterjunkan, semua calon-calon laskar itu memang di lembaga pendidikannya itu dididik semi militer. Semua diasramakan. Tidak ada seperti kita itu kuliah umum, pulang ke rumah orang tua, kemudian dan lain sebagainya, enggak. Diajak disiplin semi militer selama kurang lebih 4 tahun. Nah dari situ, itu tuh tidak hanya Protestan ya, di Katolik juga begitu. Bisa menjadi suster itu ya harus diasramakan gitu. Jadi pastor harus jadi prater dulu gitu. Begitu juga di gereja, di Protestan itu mau jadi pendeta ya harus jadi penginjil dulu, jadi diakon dulu gitu. Baru bisa menjadi pengerja dulu gitu. Baru bisa menjadi pendeta. Di dalam perjalanan itu mereka sudah dibekali dengan berbagai ilmu kedisiplinan. Sehingga begitu masuk terjun ke masyarakat, itu tidak bingung, tidak gamang. Nah kadang kita, itu karena memang waktu kuliah nuntutnya gelar, ya, SAG, itu, tidak dibekali dengan ilmu dai militansinya, ya begitu mendapatkan benturan, kurang honornya itu mesti muntir itu. Kalau kita nggak ada seperti itu. Banyak sekali dai-dai yang diterjunkan ke kampung-kampung itu biaya sendiri. Bahkan menghidupi, ya, sendiri. Bahkan bisa menghidupi masyarakat setempat. Sampai sebegitunya. Kalau perlu apa yang dia ada itu dikorbankan. Karena punya keyakinan bahwa berkorban di jalan Tuhan untuk mencapai ridhonya Yesus itu tidak mudah. Walaupun setelah lulus kemudian dilantik menjadi pengerja, diakon, menjadi penginjil, itu honornya lebih baik dari yang lain, itu soal yang lain. Tapi intinya bahwa dididik di lembaga pendidikan dakwah Nasrani itu kedisiplinannya diutamakan. Jadi nggak ada yang kena ancaman terus melayu, nggak ada. Karena saya berkali-kali mendapatkan seperti itu. Maju terus apapun yang terjadi. Nah dibekal dari situ sehingga orang-orang di kampung itu melihat kesungguhan biasanya. Itu berarti mau ngapik kayak kan gitu, apalagi orang Jawa kan. Ngene masih bertahan berarti cakai cahape. Dari situ adalah modal. Modal bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa kami itu hadir untuk kebaikan kalian gitu. Jadi enggak ya karena memang patriot Kristus, ya kita harus berani hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, katanya seperti itu. Ya koyo nganu lah, koyo laskar jihad, kira-kira begitulah. Otaknya itu sudah diisi dengan doktrin-doktrin yang bahwa kita itu adalah yang paling benar. Orang lain itu
buih saja, sampah. Aku paling bener, aku apa gitu. Walaupun akhirnya kalau sudah di masyarakat, kita tidak bisa seperti itu. Makanya di dalam teologi itu, di sekolah teologi itu, dibekali filsafat. Kemana kamu mau pergi? Ke Jawa. Berkali dengan filsafat Jawa. Kemana kamu mau ke NTT? Ya bekali dengan filsafat NTT. Batak dan seterusnya. Sehingga di dalam masyarakat itu tidak ora ingah-ingih gitu. Tampil harus prima gitu. Yeah. Wangi gitu. Nah, ini maaf ini kritik tapi menurut pendapat saya perlu saya sampaikan. Karena anak saya waktu itu saya ngundang guru ngaji. Dia sarjana agama. Tapi karena tidak mendapatkan perhatian dari umat, ya, akhirnya untuk menghidupi dirinya dia jadi tukang becak. Saya minta dia ngajar anak-anak saya. Anak saya nggak mau diajar dia. Karena bau. Pulang becak, terus pulang ngaji. Nggak mau ya, kenapa? Bau. Si om itu bau. Hal sepele tapi. Nah inilah kelemahan kita. Umat Islam yang kurang memperhatikan. Laskar-laskar yang ada, laskar ilahi yang ada di lapangan. Itu pertama. Yang kedua, kadang guru TPA les privat agama itu nilainya lebih rendah dibanding privat piano. Apa sih istimewanya piano itu? Apa istimewanya bahasa Inggris? Sampai orang itu merendahkan sekali dengan guru TPA. Ustaz. Guru piano, guru bahasa Inggris disuguhi anggur. Kemudian buah-buahan lah, apel itu. Begitu guru ngaji, bakwan kemarin digoreng ulang gitu. Maaf sekali. Tapi perlu saya sampaikan karena ini terjadi di lapangan. Saya memberi contoh pada teman-teman yang di dekat kami sekarang. Nggak mempan. Kenapa? Karena mindsetnya itu memang sudah seperti itu. Guru TPA gitu. Padahal dia sadar nggak anaknya bisa ngaji, bisa baca tulis Quran itu karena guru itu. Nggak sadar. Wajiban. Bahkan kadang-kadang iuran untuk TPA saja muletnya elo-elo itu. Nah, seperti ini yang mungkin perlu dibangun. Nah, di Arematea ini ya, kami membangun sistem itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut andil bagaimana membangun peradaban dakwah yang lebih baik. Baik, Masya Allah. Mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Berarti ya tentu ketika kita ingin belajar dari panjenengan, tidak hanya kita mempelajari bagaimana latar belakang panjenengan, bagaimana perjuangannya sehingga bisa sampai kepada titik sekarang ini, tetapi bagaimana nanti ke depannya atau apa-apa yang telah direncanakan ke depannya, khususnya telah mengenal Arematea ini, nggih, Bapak-bapak, barangkali bisa memberikan tips kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai muslim itu ya menjalankan agama kita, bahkan ketika agama kita ini memiliki perintah untuk ya menjalankan misi, begitu kan ya. Dan kemudian khususnya dari Arematea ini telah menyediakan apa saja begitu dalam rangka menjalankan dakwah ini. Mungkin barangkali bisa dari Pak Pur dulu, bisa untuk pesan-pesannya kepada kami, terus kemudian Aremateanya telah memberikan apa saja sehingga Pak Pur bisa turut membantu di dalamnya. Monggo Pak.
Ya, kalau kita berbicara misi ya, sebenarnya pembawa misi terbaik di Islam itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu contoh yang paling relevan, yang paling sempurna untuk menjalankan misi Islam ya. Banyak pembelajaran dari Kanjeng Nabi yang tentu harus kita perhatikan di masa-masa sekarang ini, tidak boleh kendor. Justru digali kembali bagaimana beliau Nabi Agung kita, Nabi Muhammad itu menjalankan misi untuk membesarkan Islam di bumi ini, di dunia ini. Nah, kalau sekarang kita masih bertanya-tanya, berarti kan tidak menutupi bahwa kita ini melupakan ajarannya. Kita ini muslim yang harus mengikuti pelajarannya, tapi kita ini lupa semangat yang ditanamkan beliau kepada umat sesudah ditinggal itu sebenarnya melebihi kita-kita yang dulu Nasrani. Betul. Melebihi. Kanjeng Nabi itu jauh lebih maju daripada kita-kita yang membawa misi non-Islam. Padahal sekarang umat Islam sendiri melihat bahwa kita ini dianggap istimewa misi itu. Padahal kita ini jauh kalau dengan Kanjeng Nabi itu ya. Nah, ini semangat Kanjeng Nabi ini yang harus kita gali lagi. Untuk bagaimana contoh begini ya. Umat Nasrani itu ketika kita mempunyai harapan mempunyai gereja, itu semua dikorbankan. Di rumah nggak punya beras, bawa beras 10 kilo untuk gereja. Betul. Supaya orang makan-makan untuk membangun gereja. Nah, sekarang ini kita membangun masjid, mohon maaf ya, sampai nyari kemana-mana nggak selesai-selesai. Ini kan semangat yang dikobarkan oleh Kanjeng Nabi ini jadi terputus, tidak berkesinambungan ya. Padahal contoh dari Kanjeng Nabi sendiri kalau soal misi itu ya, contohnya ya Kanjeng Nabi itu lemah lembut ya kan, murah hati, suka menolong kan, tidak pandang bulu. Nah, ini yang harus kita gali kembali supaya semangat kita sebagai laskar-laskar Islam, laskar-laskar ilahi itu ya terus bertumbuh, terus berkembang, tidak putus, tidak melemah, tidak gampang muntir seperti Pak Ragil bilang tadi itu. Karena mereka itu diterjunkan, tidak membawa apa-apa, itu bisa menghidupi masyarakat di situ. Nah, itu yang perlu kita contoh. Jadi saya pikir mari kita gali kembali contoh-contoh dari Kanjeng Nabi itu supaya kita menjadi semangat kembali. Itu saja yang saya maksud. Ya. Makasih pesan-pesannya yang sangat bagus. Memang saya pribadi itu saya pernah juga menyampaikan di ngaji cerdas ini, gitu. Saya juga pernah diwawancara bagaimana perjalanan spiritual saya sampai saya itu masuk Islam kembali. Dan saya itu hanya berhenti pada mengatakan bahwasannya ketika seseorang itu sudah masuk Islam kembali, gitu Pak, maka timbul semangatnya itu agar kita itu turut menyebarkan Islam. Jangan sampai apa yang sudah saya pelajari ini, masuk Islamnya saya sendiri ini, pengalamannya bagaimana, itu hanya terhenti pada diri saya sendiri. Tetapi harus saya juga perkenalkan kepada yang lain, khususnya kepada teman-teman non-muslim yang lain. Begitu. Tetapi ya alhamdulillah dari wajangan Pak Pur itu Masya Allah tidak berhenti sampai situ semangatnya, tapi harus lebih dalam lagi, lebih lama lagi semangatnya itu kita gali sampai kita menggali kepada semangat yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, Masya Allah. Itu pembuka bagi wawasan saya pribadi. Matur suwun sangat nggih Pak atas nasihatnya. Mungkin kalau misalnya dari Pak Ragil tips bagi kita sebagai yang muslim, khususnya apakah Arimatia itu memiliki gagasan, program-program yang bisa kita manfaatkan bersama-sama, wabil khusus di daerah kita Jogja ini, dan semoga bisa meluas ya, insya Allah. Monggo.
Di dalam pergerakan itu tidak ada yang dikatakan gratis. Semua membutuhkan energi, pemikiran, dan tentu anggaran. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Arimatea adalah merintis pesantren Bina Mu'alaf yang ada di Jelegungan, masuk kecamatan Seyegan, Sleman. Namanya pesantren Al-Muharir. Sekarang sudah tahap pembangunan masjid sekitar 40%. Nah dari situ, berangkat dari sini ke sana, kemudian saya juga merintis bersama dengan Ustadz Sigit di Kalibawang. Di sana sudah mulai pembangunan asrama, karena masjidnya sudah ada. Dari situ kami berharap, ini sebagai pilot project bagi teman-teman dai, teman-teman sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat pemirsa ngaji cerdas dan seterusnya, untuk yuk bareng sama-sama bahu-membahu. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Arimatea menyiapkan SDM. Arimatea menyiapkan konsep. Arimatea menyiapkan yang berhubungan dengan tindakan. Nah, Arimatea juga butuh dukungan dalam bentuk materi dan seterusnya. Saya berharap kepada teman-teman, pada sahabat semuanya, kenapa di gereja itu kelihatannya tidak ada masalah dengan keuangan? Ya toh? Karena mereka satu visi dan satu misi. Gereja Katolik, gereja Protestan, gereja apapun namanya, yang sudah masuk terjun atas nama Yesus, mereka saling mendukung di lapangan. Terlepas mereka setelah masuk ke kandang, itu urusannya masing-masing. Tapi di lapangan mereka bersama-sama. Kami di Gunung Kidul bersama Katolik Romo Mangun dan yang lain-lain bersama-sama. Tapi begitu kami kembali organisasi kami masing-masing. Tapi di lapangan apa yang dibutuhkan? Romo Mangun membentangi teman-teman di Boyolali waktu itu. Kita ikut. Apa yang dibutuhkan beliau? Kita dukung. Nah, ini yang belum dilakukan oleh kita. Kadang kita nggak kunut aja dibahas dari angkringan sampai DPR. Gitu kan. Khilafiyah itu sampai kemana-mana. Padahal itu nggak penting amat kali ya. Nggak penting amat itu. Tidak selesai. Tapi itulah kenyataan. Nah yang kayak gitu tuh yuk kita sama-sama lukar baju, kemudian tanggalkan dulu keegoisan, kesombongan masing-masing, organisasi kita masing-masing. Lihat keluar bahwa musuh kita itu sudah di depan pintu. Di kanan kiri kita. Jangan aku kok itu nggak bisa seperti itu. Yang namanya dakwah itu ya bareng-bareng. Kenapa bisa membangun Sendang Sono? Kenapa bisa membangun Promasan? Kenapa bisa membangun Salib Putih di Salatiga? Karena mereka bersatu, nggak sendiri-sendiri. Ini yang belum ada pada kita, Mas. Jadi harapan saya dengan adanya kita mulai dari Arimatea ini universal. Siapapun boleh masuk di sini. Kita tidak pernah menutup pintu. Oh, aku wis enggak ada itu. Mari kita sama-sama. Karena kita sudah membuka wadah, yuk kita bareng-bareng melangkah menyelamatkan umat. Tujuannya adalah umat, satu tok umat. Kemarin kita jejak dakwah dari Moyudan itu muslimnya tinggal berapa persen? Tinggal 20 KK ya kemarin ya. Tinggal 20 KK. Satu pedukuhan. Nah di Jelegungan sekarang lumayan ada satu keluarga muslim yang kuat sekali sehingga bisa membuat komplek dan menghadiahkan tanahnya untuk kita.
Dari situlah yuk Bapak saudara sekalian, pemirsa ngaji cerdas, sama-sama membangkit, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat sahabat kita Muslim. Sementara kita lupakan dulu, bukan lupa ya, kita tanggalkan dulu, netralkan dulu masalah khilafiyah dan lain sebagainya. Tapi satu tujuannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan jalan dengan baik. Masya Allah. Tapi dari Arimateanya sendiri memang sudah tersebar ya programnya ya. Dari Sayagan, dari Kalibawang, Kalibawang atau? Iya, Kalibawang. Kalibawang. Berarti sebenarnya ya insya Allah sudah termasuk bergerak melebar ya untuk Arimateanya ini sendiri. Kalibawang saya sendiri. Oh gitu. Yang ngomandani di sana. Oh iya, Masya Allah. Yang Jelegongan Mas Sigit sama Ustadz Yaya. Mungkin barangkali bisa ada pesan-pesan dukungan lebih lanjut agar kita sama-sama bisa mengaktifkan pelebaran dari dakwah yang dijalankan oleh khususnya Arimatea ini, dan kemudian melalui media, melalui ngaji cerdas ini, barangkali dari Bapak bisa menyampaikan dukungan untuk kita, ajakan dukungan kepada Arimatea, terus kemudian ajakan untuk selalu istilahnya berdakwah gitu. Mungkin barangkali bisa disampaikan Pak Rakil. Sebenarnya dakwah itu tidak sulit, tapi juga tidak gampang, karena menyangkut masalah kepribadian manusia masing-masing. Kami mengawali dakwah di Kalibawang berangkat dari tahun 80-an itu. Kalibawang termasuk 99% Muslim. 90% lah, enggak 99. 90% Muslim. Tapi dalam perjalanannya waktu, di desa Banjarasri. Banjarasri itu ada satu kampung yang Muslimnya sekarang tinggal satu kakak. Oh. Namanya Borosuci. Di situ ada pusat peradaban Katolik tertua di Sleman, di Yogyakarta. Namanya Gereja Promasan. Nah, juga ada peradaban Katolik tertua di ini juga ada, namanya Sendang Sono. Itu di kampung, Mas. Jalannya tuh luar biasa. Kalau zaman dulu tuh saya nggak membayangkan. Nek saiki ngono wis iso nganggo mobil nganggo motor. Dulu jalan zaman biyen kepiye gitu. 8 kilo jalan kaki. Ya. Kalau hujan lendut dan lumpur. Jalannya luar, aku diboncengi karo Mas Sigit ki. Wah, Mas hati-hati aku mlaku wae. Tapi itu bukti. Yang sekarang saya dan Mas Sigit rintis pesantren Cahaya Tauhid Jati Kembar. Sebelahnya itu gereja. 20 meter dari masjid kami itu gereja. 79% Nasrani. Jati Kembar itu Muslimnya tinggal 20 kakak. Sama dengan di Moyudan. Nah, berangkat dari situ, saya melihat Muslim itu mesake gitu. Kadang dia mau orang lain potong hewan kurban, di situ nggak pernah. Dan sebagainya, akhirnya kami berangkat ke sana dan merintis, menyelamatkan generasi-generasi berikutnya, jangan sampai mereka habis. Niatnya adalah kita murni karena mencari ridhonya Allah, kemudian menjaga marwah Islam yang sebagai yang baik itu. Nah, ini yang harus diketahui oleh Muslim pada umumnya. Banyak yang di kota-kota itu, kemudian yang Muslim sudah hidupnya mapan, kadang tidak mau tahu itu kan urusannya para dai karo kiai. Itu enggak, itu justru malah
Ya tanggung jawab kita gitu loh. Kiai kan sudah punya tanggung jawab sendiri. Iya. Kita ini punya tanggung jawab apa? Kalau di gereja itu setiap warga gereja mempunyai 3 tanggung jawab. Tritugas panggilan gereja namanya. Bersaksi, berbakti, melayani. Neng muslim apa? Sekarang apa jenis motonya apa? Motone gitu loh. Jangan moto bumbu masak, tapi moto hidup kita itu apa gitu. Sehingga bisa membuat menghasilkan produk-produk yang bisa dirasakan oleh muslim yang lain. Nah, ini yang perlu persamaan visi dan misi. Jangan sampai ayolah, ya intinya mereka punya ini punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara intelektual, punya kemampuan waktu yang luang. Yuk kita bareng-bareng. Tidak hanya Arimatea saja. Ya. Dimanapun muslim berada, ayo selamatkan muslim yang lain. Di Papua sana katanya tiap tahun ribuan muslim disahadat gitu. Tapi tipake ora ono blas. Kan jadi hoak. Baru ini sudah di ini ora ono blas. Saya baru saja dari Papua, ya podo gitu aja. Waktu saya tahun 80 ke sana, masyarakatnya seperti itu. Sekarang tahun 2024, saya ke sana juga tidak jauh berbeda. Nah, ini orang Papua ini. Artinya harus tahu. Iya. Atur, Mas. Nggih. Makasih banget matur suwun sangat nggih. Kami ucapkan dari Arimatea, dari Ngaji Cerdas, semoga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran, mengambil faidah dari kisah-kisah singkat yang disampaikan dan bagaimana alur pergerakan dari Pak Pur, kemudian dari Pak Ragil di agama yang sebelumnya, dan semoga ya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pur, semangat itu bisa kita ambil pula dan kemudian kita gali semangat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam kita menjalankan dakwah ini. Dan memang kalau misalnya saya boleh simpulkan dari Pak Ragil juga, ketika kita melihat luar itu maka luas ya, luas musuhnya, kemudian luas urusannya juga. Jangan sampai kita sangat terpaku kepada yang di dalam. Ya, kita punya pembahasan pula di dalam, tetapi jangan sampai mengalihkan kita dari pandangan kita keluar, bahwasannya tantangan kita sebagai seorang muslim ya itu sangat besar. Jangan hanya difokuskan kepada tantangan dari dalam, jangan hanya difokuskan dalam memecahkan masalah di dalam. Masalah di dalam itu sebenarnya ya sudah selesailah seharusnya ya. Tetapi masalah di luar ini, ini yang luar biasa, masih banyak PR bagi kita semuanya. Alhamdulillah, mungkin di waktu malam ini yang berbahagia ini, barangkali itu ya yang bisa kita sama-sama pelajari dari Pak Yosefus Purwanto sebagai mantan Ketua Dewan Paroki, kemudian Santo Bernardus ya, betul, dengan Pak Ustadz Dr. Agustinus Ragil Wibowo, MAMTH. Ya, ya alhamdulillah. Jadi kita mengetahui bahwasanya beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang kompeten pada bidangnya, pada masa lalunya, dan kemudian kompetensinya mereka itu dijadikan kisah, dijadikan rangkuman kisah untuk kita ambil faedah di dalamnya, dan semoga kita bisa mengaplikasikan faedah-faedah itu ke dalam keseharian kita, terutamanya sebagai seorang dai. Terutamanya sebagai seorang dai. Saya teringat satu perkataan yang bagus, ya Pak. Itu pernah diucapkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis kepada Syekh
Uthman ibn Faruq hafidhahumallah, kita ini adalah da'i. Kita ini adalah da'i dan kita berdakwah, tetaplah kita berdakwah walaupun kita diam. Yaitu dengan kita berperilaku baik, dengan kita bertetangga yang baik, bersosial yang baik, maka sesungguhnya kita niatkan itu tuh untuk berdakwah. Kita berdakwah walaupun kita tidak mengatakan apa-apa. Begitu nggih intinya. Itu pelajaran yang sangat berharga, dan wabil khususnya semoga Arimatea ngaji cerdas itu bisa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih makmur dengan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Mari sama-sama kita isi, kita bantu kegiatan dakwah-dakwah yang dijalankan oleh ngaji cerdas, oleh Arimatea. Terutamanya untuk yang muda nih. Untuk yang orang mudanya. Ya, semoga bisa turut semangat sebagaimana bapak-bapak yang sudah sepuh, yang harus meneruskan estafet semangatnya ini kepada kita yang muda. Kalau bukan kita yang muda, lalu siapa lagi? Begitu nggih, Pak. Barangkali itu yang dapat kita bicarakan pada malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, untuk Arimatea, untuk ngaji cerdas, dan untuk semuanya ikhwah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita sama-sama sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, saya berada di daerah Jeglongan di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini insya Allah akan dibangun pusat rehabilitasi dan pembinaan mu'alaf, di mana lokasi ini dulunya adalah daerah misi kristenisasinya Pak Ragil. Beliau insya Allah akan membangun peradaban lagi di sini, dan tempat ini membutuhkan support daripada teman-teman sekalian. Bagaimana proses dan update pembangunannya kita akan langsung tanyakan kepada Pak Ragil. Alhamdulillah, kenapa ini dibangun? Pertama karena di sini adalah dulu pusat pengkaderan calon-calon misioneri dan misionari yang ada di wilayah Sleman Barat atau wilayah Yogyakarta Barat. Nah, dari tahun 85 sampai 90-an di sini adalah pusat kegiatan dakwah para misioneri. Termasuk salah satunya adalah tempat berkumpulnya para penginjil, pendeta, pastor, kemudian bruder, dan seterusnya. Pokoknya yang di lingkup gerakan gereja. Nah, perjalanannya waktu, alhamdulillah, salah satu warga sini yang muslim, Bapak Sri Yono, mewakafkan tanah ini, sehingga dari Forum Arimatea berinisiasi bahwa tanah ini bukan saja untuk dijadikan masjid, dibangun masjid, tapi akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan dakwah, pengkaderan para dai, juga para mualaf yang ada di lingkungan sini untuk bergabung bersama kami, belajar di tempat ini dan mengembangkan visi misi ke depan. Insya Allah, mudah-mudahan bersama teman-teman tim dakwah Arimatea kita bisa menjalankan nomor rekening tugas yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sebagai penerima amanah wakaf, mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Masya Allah. Jadi mungkin pembangunannya berapa persen nih Pak? Ini sekitar 40%-an. Nah, dan insya Allah saat ini sedang membutuhkan untuk atap, tembok, dan lantai semuanya sebenarnya masih banyak ya Pak ya? Masih sekitar 2 miliaran lebih sekian lah kira-kira. Jadi mohon kepada para pemirsa
untuk tidak tidak sayang dengan harta dan uangnya, menyalurkan untuk pembangunan ini karena manfaatnya, dominonya sangat dahsyat di masyarakat. Insya Allah bagi sahabat ngaji cerdas atau penonton dimanapun berada, wakaf adalah amal yang tidak akan terputus, insya Allah. Walaupun kita sudah tidak ada ya Pak ya, akan mengalir terus bangunan ini, apalagi mencetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi penerus Pojok Islam. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin ikut berkontribusi juga membangun peradaban di sini, mensupport mualaf center di Jeglongan sini yang dimotori oleh Forum Arimatea, bisa menyalurkan ke rekening 9511188290 atas nama Perkumpulan Forum Arimatea. Kode transfer BSI 145. Atas kebaikan dan kemurahan para sahabat ngaji cerdas, semoga Allah membalasnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasir merupakan penyakit yang banyak diderita. Namun, banyak orang yang menolak operasi karena dapat menyebabkan infeksi sampai komplikasi. Jamune godhong kates awake tes yen diombe. Jamu itu dibuat dari tumbuhan yang berkhasiat obat. Jamu itu adalah sesuatu minuman yang merupakan penyembuh segala macam penyakit di dalam tubuh kita. Jamu itu tidak hanya sekedar mengobati, tapi bagaimana orang yang sehat itu menjadi tetap sehat, menjadi bugar dengan minum berbagai macam jamu. Jamu itu diharapkan bisa mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kami mendukung sepenuhnya budaya sehat jamu ke UNESCO. Ini untuk pengobatan wasir atau ambeien, ya. Ini dengan jamu ambeina. Nah, jamu ambeina ini aman untuk dikonsumsi dan ini sudah banyak yang menggunakan, sehingga bagi orang-orang yang kena wasir atau ambeien ini bisa tersembuhkan dengan minum jamu ambeina, dan ini bisa Anda dapatkan di Ngaji Cerdas. Terima kasih, mudah-mudahan Anda tersehatkan.